Tidak dinafkahi suami harus bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Diva Aura semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya, amin. Hai Bun, banyak banget klien saya yang tujuan konsultasinya itu karena tidak dinafkahi oleh suami, atau beberapa ada yang mengatakan kalau nafkah yang diberikan oleh suami itu kurang, nggak mencukupi kebutuhan. Gimana bisa dandan cantik dan selalu wangi kalau nafkah aja kurang. Yang ada uangnya dibeliin bumbu dapur aja tuh udah syukur banget gitu kan. Ada nggak sih sebetulnya cara untuk membuat suami mengasih nafkah dan selalu royal sama istrinya? Sebetulnya untuk masalah royal atau lomo atau kata lainnya adalah nggak pelit dalam bahasa Jawa ya, itu tergantung sifat dan manusiawi orangnya sih. Saat berpacaran ini tuh sebetulnya sudah terlihat dia sosok pria yang bagaimana, yang royal, suka traktir atau membelikan ini itu, atau bahkan bayarin belanja kekasihnya, atau dia justru pria yang perhitungan atau pelit. Anda bisa tes. Misalnya, saat makan bareng gimana? Dia yang bayar atau Anda yang bayar? Atau bayar sendiri-sendiri? Ini saat kencan pertama loh ya. Kalau kencan selanjutnya ya tergantung keberhasilan kencan pertama lah ya. Tapi dulu kalau saya sih selalu cowok yang bayar. Nah itu pengalaman pribadi. Kenapa dari sini kelihatan? Karena ada beberapa pria yang pura-pura buta atau bahkan pura-pura tuli kalau sudah sampai di depan kasir. Tapi Bu Diva, dulu suami saya itu nggak pelit loh saat pacaran, selalu royal, tapi ketika sudah menikah kok jadi gini ya. Nah, beda cerita kalau begitu. Ada beberapa step yang harus Anda lakukan jika mengalami hal yang tidak menyenangkan seperti ini. Yang pertama, cobalah untuk introspeksi diri dulu. Apakah Anda ini adalah tipe istri yang boros? Nah, untuk mengecek ini silakan bikin daftar pengeluaran Anda secara harian, termasuk secara real time ya, termasuk pengeluaran yang kecil-kecil 500 perak misalnya, ada orang ngemis Anda kasih 500 perak. Ditulis aja. Jadi nanti ada Anda bisa lihat berapa pengeluaran Anda sebulan. Kalau Anda merasa nggak boros dan Anda selalu beli kebutuhan harian rumah tangga, yang penting silakan tunjukkan ke suami ya untuk buku tersebut. Yang kedua, mintalah pada suami. Biasanya seorang suami itu selalu merasa cukup terkait hal apapun termasuk uang, sehingga dia juga akan berpikir bahwa wanita juga sama, dikasih segini harus cukup. Padahal dia tidak tahu detail pengeluaran yang tidak terlihat. Pernah lihat Viti seorang pria yang mengecek harga sayuran di pasar, dia tanya ke si penjual, "Bu, harga sayuran seikat ini berapa?" Si penjual menjawab, 2.000 aja Pak. Dan kemudian si pria yang mengunggah video tersebut mengatakan, harga murah banget ya, tapi kenapa istri saya minta uang banyak-banyak? Harusnya 5.000 per hari aja udah cukup untuk makan katanya. Taunya dia bahwa makan sehari 5.000 itu udah cukup karena sayur seikat sebanyak itu cuman 2.000 perak. Lalu apa yang harus Anda lakukan? Mintalah ke suami. Minta, kalau Anda kurang minta. Tunjukkan digunakan untuk kebutuhan apa saja uang tersebut. Jangan sampai Anda terjerat hutang karena mencukupi kebutuhan rumah tangga tanpa sepengetahuan suami. Karena kalau itu terjadi, di mata siapapun Andalah yang akan salah karena tidak bisa berkomunikasi dengan baik secara benar gitu. Apalagi ini soal keuangan. Karena kalau ini terjadi ya, ini itu terjadi di mata siapapun, karena banyak sekali istri yang terjerat hutang ratusan juta tanpa diketahui oleh suaminya. Akhirnya karena nggak bisa bayar, suami jadi tahu kalau istri punya utang. Yang ada nanti Anda dituduh pakai uang tersebut untuk hal-hal yang tidak benar, misalnya melihara berondong, selingkuh, dan lain-lain. Nah yang ketiga, jika cara tersebut ya dua cara tersebut sudah Anda lakukan, udah jalan, tentu Anda harus imbangi dengan ikhtiar batin. Ikhtiar batinnya gimana? Silakan luluhkan hati suami, buat suami makin sayang, buat suami makin cinta, makin peduli pada Anda, makin bertanggung jawab, dan luaskan aura kerezekian suami supaya penghasilannya makin gede, nafkahnya untuk Anda makin banyak, rumah tangga bahagia, hidup kaya sejahtera. Mau begitu? Mau. Kalau mau Anda bisa ikhtiar dengan sarana spiritual berupa cincin emas harmonis. Sebuah sarana spiritual yang ampuh untuk keharmonisan rumah tangga dan membuka aura kerezekian. Ini juga bisa Anda jadikan sebagai investasi. Ya, investasi untuk masa depan. Karena nanti bertahun-tahun kemudian harga emas pasti naik jika Anda mau menjualnya gitu. Jadi tidak sayang gitu loh.
Nah, jika Anda ingin informasi lebih lanjut tentang cincin emas harmonis, silakan Anda hubungi saya melalui kontak dan layanan resmi Diva Aura di 082242102999 atau di 085865642015. Saya Diva Aura, konsultan aura dan rumah tangga. Salam cinta dengan aura.